فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Yaitu kita masih di pertengahan muka surat 86 dari Syarah Sahih Bukhari jilid 5 ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah al-hadisul hadi wasitun. Hadis yang ke-61. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari syajarah, sesungguhnya dari pepohonan itu ada sebatang pohon. Syajar ini ismul jins menunjukkan jamak, sementara syajarah tak marbutohnya menunjukkan bilangan 1. La yasqutu waraqaha, dedaunannya tidak jatuh. Wa innaha masalul muslim, sesungguhnya pohon tadi adalah perumpamaan seorang muslim. Fahaditsuni mahi, maka ceritakan kepadaku apa pohon tadi. Sisi pendalilannya nih ya, haditsuni menggunakan haddatsana. Fa waqa'an nasu fi syajaril bawati. Waqa'an nas yaitu pemikiran atau persangkaan orang-orang jatuh pada pepohonan di pedalaman kampung Arab. Qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annahan nakhlah, dan persangkaanku jatuh pada, yaitu di dalam diriku jatuh bahwasanya dia itu adalah pohon kurma. Fastahyait, namun saya merasa malu untuk mengucapkannya. Summa qalu haditsna. Kemudian para sahabat mengatakan, ceritakan kepada kami. Mahiya ya Rasulullah, apa pohon itu wahai Rasulullah? Qal hiya nakhlah, dia adalah pohon kurma. Rijalu sanadih Qutaibah huwa Abu Raja, Qutaibah bin Sa'id Ibnu Jamil As-Saqafi Al-Baghlani wa Baghlan min Qurabalah, yaitu di Afghanistan. Siqatun min rijalil kutubis sittah. Ayo ini ada ya. Balagh Madinatun masyhuratun bi Khurasan. Khurasan tepatnya Afghanistan. Baik. Wa Ismail bin Ja'far huwa Abu Ishaq. Ismail bin Ja'far ibni Abi Katsir Al-Ansari Az-Zuraqi Al-Qari. Sakana Baghdad, tinggal di Baghdad. Siqatun syaraka Malikan fi aksari masyayikh, berserikat dengan Imam Malik di mayoritas dari guru beliau. Wa Abdullah, ini belum diperbaiki harakannya, harusnya Abdullahi ibnu, bukan Abdullah. Wa Abdullahi ibnu Dinar huwa Abu Abdurrahman Abdullah bin Dinar Al-Adawi Al-Madani Maula Ibni Umar, siqatun kasirul hadis min rijal al-kutubis sittah. Wa ibnu Umar radhiyallahu anhuma huwa Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma al-Qurashil Adawil Makki wa ummu ukhtihi Hafsah Zainab bintu Mad'un ukhtu Utsman ibni Mad'un. Aslama bi Makkah qadiman ma'a abi, masuk Islam sudah lama di Makkah bersama ayahnya. Wa huwa shaghir, dia masih kecil. Wa hajara ma'ah, berhijrah bersamanya. Wala yasihu qaulu man qala, tidak benar perkataan orang yang mengatakan innahu aslama qabla abi, dia masuk Islam sebelum ayahnya. Wa hajara qabla, berhijrah sebelum ayahnya. Wastu sughira an Uhud, dianggap kecil untuk ikut perang Uhud. Iya, usia 14 tahun. Wa syahidal Khandaq, ikut perang Khandaq pada umur 15 tahun. Wa ma ba'daha, dan yang setelahnya. Wa huwa ahadus sittah, salah satu dari 6 sahabat
alladzina hum aktsarus sahabati riwayah, yang sahabat yang paling banyak riwayat. Wa ahadul abadilatil arba'ah, salah satu dari 4 sahabat yang dipanggil sebagai abadilah. Sanihim, yang kedua Ibnu Abbas. Salisuhum Abdullah bin Amr ibn al-As. Wa rabi'uhum Abdullah ibn Zubair. Wa waqa'a fi muhimmati Malik, mubhamati An-Nawawi, salah. Mubhamat karya Imam Nawawi wa ghairiha annal Jauhari asbata bin Mas'ud minhum. Ibnu Mas'udin minhum. Wa hadzafa Ibnu Amr dihapus oleh Jauhari. Wa laisa kama dzakara, namun hakikatnya tidak seperti yang disebutkan oleh Al-Jauhari. Kama dzakarnahu fi ma madha, seperti yang telah kami sebutkan di masa lampau. Iya, karena abadilah maksudnya adalah 4 sahabat namanya Abdullah yang wafat belakangan. Ibnu Mas'ud wafat lebih awal, jauh lebih awal. Wa waqa'a fi syarhi Rafi'i fil Jinayat, dalam kitab Al-Jinayat ada Ibnu Mas'ud minhum wa hadzafa Ibnu Zubair wa Ibnu Amr ibn al-As. Ini terjadi perselisihan. Wa huwa gharibun min, ini asing dari Imam Ar-Rafi'i. Wa rawalahu alfa hadis. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah. Gimana cara kita memahami alfa? Ataukah kira-kira ruwiyah kah? Kalau ruwiyah lebih sesuai dan sering di kitab-kitab titik 2-nya hilang, mungkin ruwiyah ya. Karena kalau alfa mustahil kan, alfa hadis, harusnya alfai. Berarti mungkin ruwiyah yang dimaksudkan. Ruwiyah lahu alfa hadis, diriwayatkan untuk beliau, yaitu para tabi'in meriwayatkan dari Ibni Umar 2000 hadis wa situmi'atin wa salasuna hadisan. Ayo, berarti memang ruwiyah ya, buktinya salasun bukan salasin. 630, 2630 hadis. Berarti ini memang ruwiyah, berarti yang betul. Wa tafaqa minhuma ala mi'atin wa sab'ina hadisan. Bukhari dan Muslim bersepakat, ada kesepakatan dari Bukhari Muslim, mereka meriwayatkan dari Ibnu Umar 170 hadis. Wan faradal Bukhari bi ahadin wa samanin. Imam Bukhari menyendiri dengan berapa ini? 81 hadis. Wa Muslim bi ahadin wa salasin. Imam Muslim menyendiri dengan 31 hadis. Wa huwa aktsaru sahabati riwayatan ba'da Abi Hurairah. Ibnu Umar adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan setelah Abu Hurairah. Oh, berarti nomor 2, Masya Allah ya. Mata bifah alfa wal kha al mu'jamah, ya fah. Maudi'in bi qurbi Makkah, tempat dekat Makkah. Wa qila bi Tuwa sanata salasin, tahun berapa ini? Wa qila arba'in wa sab'ina sanah, tahun 70. Oh, ini ya tahun 73 atau 74. Ba'da qatli Ibnu Zubair, setelah Ibnu Zubair dibunuh oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf itu ya. Bisalah sati ashur, 3 bulan. Wakil bisitah, 6 bulan. An arba'in wakila sitin wa samanina sanah. Umur beliau waktu itu 84 atau 86 tahun. Selesai dari Umdatul Qari. Fasanat sahih bila syak. Kita cari mana? Syarahnya berarti buka surat 91. Adapun untuk takhrijnya boleh dibaca sendiri, kelengkapan-kelengkapannya. Syarhul hadis. Qauluhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sesungguhnya di antara pepohonan itu ada sebatang pohon yang dedaunannya tidak jatuh. Fihi dalilun ala masyru'iyati ilqa'il muallim. Di dalamnya, ya dengan kelanjutan kalimatnya, ada dalil tentang disyariatkannya seorang pengajar menyampaikan masalah, menyampaikan pertanyaan ala talamidhi kepada para muridnya, litaqwiyati taswir, untuk menguatkan penggambaran, wal hifdz dan hafalan,
Qala al-Allamatu Ibnu Battah rahimahullah, qala al-Muhallab, makna tarhil masail ala talamid, makna zahirnya makna maksudnya tujuan mungkin ya, matlamatnya. Memberikan soal-soal kepada para murid adalah li tarasukhin, sesuai enggak? Li tarasukh yaitu untuk memperdalam fil qulub, memperdalam pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya tentunya ke dalam jantung mereka, wa tasabut, dan mencari kepastian apakah murid paham atau kurang paham. Li'anna ma jara minhu fil mudzakarah, karena ilmu yang berlangsung atau ilmu yang muncul dari mudzakarah yaitu saling mengkaji ulang, la yakadu yungsa, hampir-hampir tidak terlupakan. Lain kalau guru bicara terus tanpa soal jawab dengan murid. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa innaha masalul muslim, dan sesungguhnya pokok tadi, pohon tadi adalah perumpamaan muslim. Fihi taswiyatun, ada penyamaan, bainatil kasyajarah wa bainal muslim, antara pohon tadi dengan muslim, min jihatil manafi, dari sisi apa kesesuaiannya? Dari sisi manfaat-manfaat, wal fawaid, dan faidah-faidah, wal fadail, dan keutamaan-keutamaannya. Qala al-Allamatul Jauhari rahimahullah, masalul muslim, masal adalah kalimatu taswiyah, lafaz yang dipakai untuk penyamaan. Ini diumpamakan dengan itu, berarti ada semacam penyamaan. Yuqal hadza masaluh wa misluh. Baik, boleh masaluh, boleh misluh. Kama yuqal syabahuh wa shibuhuh, bimakna, iya, satu makna. Wal Arab taqul, orang Arab mengatakan huwa masilu hadza, dia semisal dengan ini. Wahum amisaluhum, mereka orang-orang yang semisal dengan mungkin apa, dengan kabilah yang itu misalkan. Yuridun, mereka ingin al-musyabbaha bihi, tapi jadi hakir, mungkin ya, hakirun kama anna hadza hakir. Mereka ingin, yaitu orang yang diserupakan ini adalah orang yang rendah seperti yang itu. Intinya penyerupaan. Wal masal ma yudrabu bih, sesuatu yang dipakai untuk perumpamaan, yudrab, dipakai untuk perumpamaan. Minal amsal, dari perkara yang mirip atau yang semisal. Si amsal ya, intinya sama ya, perumpamaan-perumpamaan. Wa masalus syai' aidan sifatuh, iya, masal artinya sifat. Walillahil masalul a'la, al-wasful a'la, kata para ulama. Selesai dari as-sihah fil lughah. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa innaha masalul muslim, dan sesungguhnya pokok tadi, pohon tadi adalah perumpamaan muslim. Fihi masyru'iyatu darbil amsal, disyariatkan untuk membuat perumpamaan yang sesuai tentunya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa fi fawaidi hadzal hadis, di dalam faidah-faidah hadis ini, wa fihi darbul amsal wal asbah, membuat perumpamaan-perumpamaan dan penyerupaan-penyerupaan. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qauluhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadisuni mahi, fihi ikhtibarul alim, yaitu seorang alim menguji, ikhtibar yaitu imtihan, menguji, afhama talamidih, pemahaman dari para muridnya. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa fi hadzal hadis fawaid, di dalam hadis ini ada beberapa faidah. Minha istihbabu ilqa'il alimil mas'alah, disukai untuk seorang alim menyampaikan pertanyaan ala ashabih, kepada teman-temannya, liyahtabira afhamahum, untuk menguji, untuk mencabar pemahaman-pemahaman mereka, wa yuraghibahum fil fikr, dan memberikan mereka minat, menjadikan mereka berminat untuk berpikir. Ya, biar mungkin tidak mengantuk. Nah, dilatih untuk terus berpikir, diuji, diminta ini, diminta itu, perkara yang sifatnya ilmiah. Wali'tina, dan menumpukan perhatian, i'tina. Baik.
Seperti apa? Bukan hanya menghafal Quran dan hadis. Nah, kadang disuruh untuk cari mana Quran atau mana lafaz hadis yang berisi pembicaraan warok, misalkan daun. Wah, cari-cari buka-buka buku, misalkan mana yang ada lafaz warok atau warokoh, misalkan. Selesai dari Syarah Nawawi. Kemudian wa dzakarahu aidan al-Allamah al-Karmani. Karmani juga menyebutkan ini. Kemudian summa inna muradal Bukhari rahimahullah irada hadzal hadis, yang diinginkan oleh Imam Bukhari dengan mendatangkan hadis ini fi hadzal bab, dalam bab ini, yaitu bayana istiwa'i siyagil ikhbar. Beliau ingin menjelaskan pola pengkhabaran itu sama, yaitu antara haddatsana wa akhbarana wa kadzalika amba'ana, ya rahimakallah, wa nahwiha, gitu ya, bayana istiwa'i nahwiha. Wa hadza yadhhar, ini nampak bil jam'i baina turuqil hadisi wa alfadhi, dengan cara kita menggabungkan, mengumpulkan sanad-sanad dan lafaz-lafaz hadis. Karena hadis yang sama, hadis Ibni Umar diriwayatkan dengan beberapa pola. Untuk yang di hadapan kita apa tadi? Hadisuni. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa in qil, kalau ditanyakan, fa min aina tadharu, maka dari mana menjadi nampak munasabatu hadis Ibni Umar, kesesuaian antara hadis Ibni Umar litarjumah, dengan tajuk bab ini. Wa mahsoluka mahsoli aina tadharu mahsolut tarjumati, dan dari mana kita tahu kesimpulan hasil dari tajuk itu? At-taswiyatu baina siyagil ada, yaitu penyamaan antara pola-pola penyampaian riwayat itu, as-sharihah, yang jelas. Walaisa dzalika bidzahir, kalau ada yang bertanya, itu tak nampak fil hadisil madkur, dalam hadis tersebut. Hadis hanya bicara hadisuni. Dari mana kita tahu dia sama dengan akhbiruni, misalkan? Fal jawab, maka jawabannya anna dzalika yustafadu min ikhtilafi alfazil hadisil madkur. Itu diambil faedah dari berlainannya lafaz-lafaz hadis tersebut. Wa yadharu dzalika idza jama'at turuquh, itu akan nampak apabila sanad-sanadnya terkumpul. Fa inna lafdh riwayati Abdullah bin Dinaril madkur, karena lafaz riwayat Abdullah bin Dinar tersebut fil bab fa hadisuni mahi. Wa fi riwayati Nafi' indal muallif, riwayat Nafi' ke Ibni Umar di dalam kitab tafsir at-tafsir, akhbiruni. Oh, berarti memang sama. Hadisuni dengan akhbiruni intinya sama. Wa fi riwayatin indal Ismaili, dalam mustakhraj Ismaili, cuma apa? Anak tak memiliki buku itu. Ambiuni. Wa fi riwayati Malik indal musannif. Imam Malik dari siapa? Anak nyebut nggak ya? Nggak nyebut. Malik biasanya di Malik an-Nafi' an Ibni Umar ya, biasanya, tak tahu. Fi babi al-haya'i fil ilm hadisuni. Berarti kembali ke lafaz pertama, hadisuni. Wa qala fiha faqalu akhbirna biha. Untuk yang di dalam riwayat Imam Malik akhbirna. Kalau riwayat kita ini apa? Hadisna. Fadalla dzalika ala anna tahdits wal ikhbar wal imba, yang demikian tadi menunjukkan bahwasanya kalimat hadatsana, akhbarana, amba'ana indahum sawa, menurut mereka sama saja. Wa hadza la khilafa fi, ini tiada perselisihan indal ahlil ilm, dari kalangan ulama, bin nisbati ilal lughah, dari sisi bahasa, ya secara bahasa sama saja. Dari sisi quality ya lain-lain. Wa min asrahil adillati fi, termasuk dalil yang paling jelas dalam masalah ini qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Ada tahdits dan ada ikhbar. Wa qauluhu ta'ala wala yunabbi'uka mithlu khabir, ada yunabbi'uka, nabba'a, menunjukkan lafaz ini sama, yaitu bersambung. Wa amma binisbati ilal istilah, adapun dari sisi mustalahul hadis, fafihil khilaf, memang ada perselisihan. Faminhum man istamarra ala aslil lughah, ada dari para muhaddisin yang masih melanjutkan, yaitu berjalan di atas asal bahasa, yaitu sama saja.
Wa hadza ra'yu, dahirnya ra'yu ya. Ra'yu Zuhri. Ada titik dua bagusnya ya. Ini pendapat Imam Az-Zuhri wa Malik wa Bani Uyainah wa Yahya Al-Qattan wa aksaril Hijaziyin wal Kufiyin, mayoritas dari muhaddisun Hijaz dan Kufah. Wa alaihi istamarra amalul magharibah, dan ini juga amalan yang terus berjalan di kalangan orang-orang Maghrib, orang Mesir, Maroko dan sekelilingnya sana itu, termasuk orang-orang Cordoba, Spanyol di masa itu. Wa rajjahahu Ibnul Hajib fi Mukhtasari, dirajikan oleh Ibnul Hajib. Ibnul Hajib dari kalangan Malikiyah kalau dalam fikih. Wa naqala anil Hakim, beliau menukilkan dari Al Hakim annahu madhabul a'immatil arba'ah, madhab imam 4, yaitu sama, tak masalah. Wa minhum man ra'a itlaqa dzalik, ada dari mereka yang berpandangan itu boleh diucapkan haitsu apabila yaqra'u syekh min lafdih, asy-syekh memang membaca dari lafadznya, jadi bukan murid membaca tapi syekhnya yang membacakan ke murid. Wa taqyiduhu, jadi wa ra'a taqyidahu, kalau mutlak apabila syekh menyampaikan hadis boleh nanti murid menyampaikan ke murid berikutnya haddatsana atau akhbarana syekh fulan atau amba'ana syekh fulan. Tetapi terkadang ini harus diikat, lafaz-lafaz ini haitsu yuqra'u alaih, apabila hadisnya dibacakan kepada syekh, yaitu murid membacakan ke guru, lalu guru tinggal mengatakan betul atau tak betul. Baik. Wa huwa madhhabu Ishaq bin Rahawai wa Nasa'i wa Ibn Hibban wa Ibn Mandah wa ghairihim. Ini kata para ulama, ini masalah nadhariyah. Zaman sekarang jelas sudah tidak terlalu dipedulikan yang seperti ini, membedakan antara haddatsana dan akhbarana. Cuma ini sekedar melestarikan pengetahuan masalah ini. Wa minhum man ra'a at-tafriqah, ada dari mereka yang berpandangan harus dipisahkan baina siyaq, di antara pola-pola tadi, bihasabi iftiraqi tahammul, sesuai dengan perbezaan bagaimana cara pengambilan ilmunya waktu itu, waktu muridnya sedang mengambil ilmu. Lalu kesimpulannya bagaimana? Didatangkan fa tafsiliyah. Fa yakhusuna tahdis bima yalfidhu bihi syekh. Mereka mengkhususkan kalau lafaz haddatsana ini apabila syekh yang memang menyampaikan hadis itu. Wal ikhbar bima yuqra'u alaih. Kalau akhbarana ini apabila murid membaca kepada syekh. Seperti Imam Syafi'i membacakan Muwatta kepada Imam Malik untuk meminta pengesahan, menggunakan akhbarana Malik. Wa hadza madhhabu Ibnu Juraid, madhab Ibnu Juraid wal Auza'i wa Syafi'i wa Bani Wahab wa jumhuri ahli al-masyriq, mayoritas penduduk timur. Timur kira-kira mana ya? Biasanya Khurasan. Tapi ini semuanya nggak masalah. Semuanya ulama besar yang muhaddisul besar yang memilih ini, ada yang memilih itu, memilih yang ketiga, nggak masalah. Summa ahdasa atba'uhum tafsilan akhar. Kemudian para pengikut mereka mengadakan perincian yang lain. Faman sami'a wahdah, orang yang mendengar sendirian, min lafdhi syekh, dari ucapan guru, afroda, mendatangkan lafaz bersendirian, faqal haddatsani. Wa man sami'a ma'a ghairih, barang siapa mendengar hadis itu bersama teman yang lain, jamak, kira-kira jamak atau jamak, mungkin jamak ya, membuat jadi jamak yaitu haddatsana. Wa man qara'a bi nafsihi ala syekh, murid yang membaca langsung kepada syekh, afrad, yaitu dia sendiri yang membaca memang, maka dianya nanti meriwayatkan dengan pola mufrad, akhbarani. Wa man sami'a bi qiraati ghairih jamma. Adapun yang mendengar hadis dengan sebab dibacakan oleh teman yang lain, dibacakan ke guru, maka menggunakan pola jamak yaitu akhbarana. Sebagian memilih pola macam ini. Wa kadzalika khassasu al-imba bil ijazah. Demikian pula mereka mengkhususkan lafaz amba'ana ini kalau riwayatnya secara ijazah. Guru memberikan ijazah pada murid, silahkan kalian meriwayatkan hadis ini. Berarti nanti murid mengatakan ke murid berikutnya, amba'ana syekh fulan.
Ini semua masalah nadhoriyah. Sudah berlalu, sekedar teori untuk kita sekarang. Allati yushafihu biha asy-syaikh. Yaitu apabila si murid memang apa? Musyafahah langsung dengan syekh. Syekhnya mengatakan ajaztulaka, saya memberikan ijazah kepadamu. Baik. Sebentar, fa'ilnya siapa ini kira-kira ya? Kalau fa'ilnya syekh berarti man maf'ul bih. Yushafihu biha asy-syaikhu man yujizu. Syekh memang bicara langsung kepada murid yang diberi ijazah oleh dia. Wa kullu hadza mustahsan, ini semua dipandang baik, tak masalah itu. Dibuat secara terperinci tak masalah. Wa laisa biwajibin indahum, dan itu tak sampai wajib menurut mereka. Ya cuma sebaiknya begini, biar lebih terperinci, tak masalah. Wa inna ma aradut tamyiz, mereka kenapa membuat peraturan itu hanyalah untuk membezakan baina ahwali tahammul, di antara keadaan-keadaan cara pengambilan ilmu. Wa dhanna ba'dhum, sebagian mereka menyangka anna dzalika ala sabilil wujub, bahwasanya itu wajib. Kalau tidak dengan pola ini mengatakan akhbarona padahal ijazah, ini silap. Tapi yang betul tidak masalah. Fatakallafu, ya ada dari mereka yang salah sangka tadi akhirnya memberat-beratkan diri. Pilih tijajilah untuk mendatangkan hujahnya. Dan itu pembicaranya panjang sekali di dalam Taqyid wal Idah. Kesimpulannya cuma teori di masa lampau, tak masalah. Wa alaihi, yaitu apa? Hujah untuk menolong dirinya dan melawan, mungkin apa? Melawan debatnya. Bima la ta'ilah tahta, dengan hujah-hujah yang tidak banyak faedahnya di dalamnya. Ya kadang ketika guru menyampaikan itu daras Taqyid wal Idah, sering murid akan nguap ngantuk. Karena cuma teori aja. Sekarang boleh dikatakan sudah tidak dipakai. Pembezaan antara amba'ana, akhbarana, haddatsana. Yang penting sanadnya bersambung. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.